Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang hukum fluida dinamis. Di sini saya Aji Saputra dengan 3 rekan saya, yaitu Faiz Rijal Fatoni, Dastranandian Septianingrum, lalu yang terakhir Asti Fatimah Tu Zahra. Baik, apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis arus. Contoh jenis fluida adalah zat cair dan gas. Lalu bagaimana dengan zat padat? Zat padat tidak termasuk fluida karena tidak bisa mengalir seperti zat cair dan gas. Saat mendapatkan tekanan, zat padat juga tidak mudah terdeformasi. Rumus fluida dinamis. Yang pertama ada debit fluida. Debit fluida adalah besarnya volume fluida yang keluar melalui suatu pipa tiap satuan waktu. Dengan rumus Q sama dengan V per T. Dengan keterangan Q adalah debit fluida dengan satuan meter kubik per sekon. Lalu V yaitu volume dengan satuan meter kubik. Lalu ada T dengan satuan ada T yaitu waktu dengan satuan sekon. Contoh soal tentang debit fluida. Sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 7.20 WIB sampai dengan pukul 7.50 WIB. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? Diketahui T sama dengan 07.50 dikurangi 07.20 sama dengan 30 menit. V sama dengan 10 liter per menit. Ditanya V, jawab. V sama dengan V per T. V sama dengan V kali T sama dengan 10 dikali 30 sama dengan 300 liter per menit. Jadi air yang ada dalam bak mandi tersebut adalah 300 liter. Baik, saya Desra Nadani. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya Aji Saputra. Yang kedua, asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Rumus asas kontinuitas adalah V1 kali A1 sama dengan V1 kali A2. Dengan keterangan rumus, V1 sama dengan kelajuan fluida di penampang 1 meter per sekon. V2 kelajuan fluida di penampang 2 meter per sekon. A1 sama dengan luas penampang 1 meter persegi. A2 luas penampang 2 meter persegi. Untuk soal selanjutnya adalah contoh soal asas kontinuitas. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Jika luas penampang A1 sama dengan 8 cm², A2 sama dengan 2 cm², dan laju zat cair V2 sama dengan 2 meter per sekon, maka V2 sebesar. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa V2 sama dengan 2 meter per sekon, A1 sama dengan 8 cm², A2 sama dengan 2 cm², dan ditanya ada V1-nya berapa? Lalu kita jawab dengan rumus U1 sama dengan U2, atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 nya kita dapat 8, V1 nya belum diketahui, A2 nya 2, V2 nya 2. Lalu V1 nya 2 per 8 kali 2 didapatkan 0,5 meter per sekon. Jadi besar V2 adalah 0,5 meter per sekon. Terima kasih. Untuk yang ketiga, hukum Bernoulli kontinuitas.
Hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa. Rumus yang pertama adalah P plus rho GH plus 1/2 PV kuadrat sama dengan konstan. Yang kedua, P plus rho 1 GH1 plus 1/2 P1 V kuadrat 1 sama dengan P2 plus rho 2 GH2 plus 1/2 P2 V kuadrat 2. Dengan keterangan rumus, P sama dengan tekanan Newton per meter kuadrat, rho massa jenis fluida kilogram per meter kubik, H sama dengan ketinggian pipa sama M, G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, V kecepatan fluida meter per sekon. Baik, saya Asti Fatima ingin melanjutkan materi dari rekan saya. Penerapan fluida dinamis. 1. Tangki air. Kelajuan air di titik 2 jauh lebih besar daripada di titik 1. Hal itu karena luas penampang pipa di titik 2 jauh lebih kecil daripada di titik 1. Secara matematis, kelajuan air yang keluar di titik 2 bisa dinyatakan sebagai berikut. V2 sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2GH kali H1 min H2. Untuk keterangan rumus sendiri, V2 adalah kelajuan air di titik 2, H sama dengan jarak ketinggian antara lubang kebocoran dan tinggi air di dalam tangki. Untuk G, percepatan gravitasi. Yang kedua ada tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida gas. Di dalam tabung pitot terdapat manometer tabung U yang berisi zat air. Mekanisme kerja manometer ini berdasarkan selisih ketinggian zat cair pada tabung U. Untuk rumusnya, V sama dengan akar 2GH rho aksen dibagi rho. Untuk keterangan rumus, V sama dengan kelajuan fluida, G percepatan gravitasi, H selisih ketinggian cairan pada manometer, rho massa jenis gaya, rho aksen massa jenis zat cair di dalam manometer. Baik, saya Faiz Rizal Fatoni akan melanjutkan dari rekan saya. Yang ketiga, pipa venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida cair. Di dalam venturimeter terdapat pipa yang diameternya menyempit. Secara umum, venturimeter dibagi menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan dengan manometer. Untuk venturimeter tanpa manometer bisa dilihat pada gambar di bawah ini, dan untuk rumusnya adalah V1 akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Untuk yang V2 sama dengan akar dari 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Dengan keterangan rumus, V1 sama dengan kelajuan fluida di penampang 1 meter per sekon, V2 kelajuan fluida di penampang 2 meter per sekon, A1 luas penampang 1 meter persegi, A2 luas penampang 2 meter persegi, H sama dengan selisih ketinggian fluida meter. Untuk yang keempat, gaya angkat sayap pesawat. Sayap pesawat merupakan salah satu komponen penting yang bisa membantu pesawat untuk terbang secara seimbang. Saat pesawat sedang terbang, bagian sayap akan mengalami gaya angkat. Terjadinya gaya angkat ini disebabkan oleh perbedaan tekanan di bagian bawah dan atas sayap, sehingga kelajuan udara di bagian atas dan bawah juga berbeda. Secara matematis, rumus gaya angkat pesawat bisa dinyatakan sebagai berikut. F angkat sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikali A. Dengan keterangan rumus, V1 sama dengan kelajuan udara di atas sayap meter per sekon, V2 sama dengan kelajuan udara di bawah sayap meter per sekon, rho sama dengan massa jenis udara kilogram per meter kubik, A sama dengan luas penampang sayap meter persegi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.